Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya ingin minta apakah ada solusi bagi seorang wanita yang istihadah yang ketika masa berakhirnya 15 hari itu berbarengan dengan safarnya. Contohnya hari ini seorang wanita itu dihitung 15 hari misalnya pada pukul 10 pagi. Nah ternyata pada pukul 8 dia harus safar misalnya keluar Jawa ya, sehingga menjadikan dia nanti harus naik pesawat dan diperkirakan dia harus keluar dari, anggap saja di Cirebon jam 8 pagi dia sudah harus keluar dan nanti sampai ke tujuan diperkirakan menjelang maghrib. Jadi berarti waktu jam dia itu harus mandi besar gitu, dan memang dia menganggap ini jam 10 ini masih belum selesai, darahnya tidak berhenti karena memang mungkin tandanya kan kelihatan Bu ya, sehingga berarti jam mandi dia kalau apa itu kan diperkirakan di pukul 10. Nah kalau apakah ketika dengan kondisi seperti itu gitu dan dia merasa tidak mungkin untuk perjalanan mandi besar karena mungkin masalah ya wanita kan mungkin masalah tempat atau ya ribet lah Bu ya. Nah apakah boleh mandi besarnya itu didahulukan sebelum waktunya misalnya di pukul sebelum berangkat jam 8, atau apakah harus diakhirkan, atau apakah nanti boleh tayamum atau seperti apa Bu ya? Terima kasih. Baik, dia kena istihadah kubro dalam dugaannya, sementara saat itu dia belum tahu karena 15 hari belum berlalu, maka dalam dugaannya dia akan kena istihadah kubro, tapi belum tentu dia. Maka selagi darah masih ada dan belum berlalu 15 hari ya, dia tunggu sampai 15 hari. Tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menghukumi itu adalah sudah haid karena nggak bisa, harus pasti, maka biarkan seperti itu. Bepergianlah dia kalau ternyata betul dia adalah kena istihadah kubro. Ini istilah yang kami hadirkan dalam bab haid ya, mungkin dalam kitab fikih tidak pernah menemukan istilah istihadah kubro dan istihadah sughra, cuman itu perjalanan kami dalam mengajar ilmu haid harus dipilah antara sughra dengan kubro. Selama ini yang disebut dalam istihadah yang panjang banyak itu adalah masalah istihadah kubro. Nah setelah itu di perjalanan dilihat sesuai dengan rumus. Kalau ternyata di perjalanan adalah suci, dihitung ke belakang mana yang haid, mana yang bukan haid, ikuti. Kalau ternyata harus mandi di pinggir, di tengah jalan, maksudnya di perjalanan, kalau mungkin, kalau tidak mungkin, bisa saja dia dengan bertayamum, nggak ada masalah. Ada tayamum. Mungkin perjalanan susah bagi wanita. Kalau ternyata juga nggak bisa, tayamum nggak mungkin, ya sudah. Dia bisa menjalankan satu ibadah dengan menghormat waktu. Seperti biasa. Jadi masih dianggap seperti haid saat itu karena dia belum terbukti apakah hari itu adalah hari haid atau hari suci. Maka tidak usah, nunggu saja dengan kepastiannya, baru setelah itu, setelah pasti, maka dia mengambil langkah mandi kalau bisa mandi, kalau tidak bisa ya ditunda nanti karena adalah seorang wanita, beda dengan laki-laki, ribet, tidak mudah untuk mandi di setiap tempat. Kalau memang susah nanti malah membuat dia tertinggal pesawat dan sebagainya ini, maka bisa dia melakukan sholat dengan bertayamum karena memang tidak ada air di pesawat dan sebagainya, atau bagaimana? Baik Bu, kalau misalnya bertayamum apakah nanti harus mengulang sholatnya Bu ya? Kalau masalah mengulang itu adalah masuk kaidahnya. Jika dia bertayamum bagi orang yang tayamumnya, jadi kalau memang dia bertayamum di tempat yang memang biasanya memang tidak ada air seperti di perjalanan, dan memang air tidak ada secara sesungguhnya, maka tayamumnya sah. Tapi kalau dia adalah tayamum memang tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka tetap wajib mengulang seperti rumus di dalam bab tayamum yang pernah belajar fikih praktis dengan kami. Kapan orang sholat dengan tayamum harus diulang? Ada dengan catatan di saat bertayamum di tempat yang biasanya air ada, kemudian saat itu tidak ada, dan fugdannya air tidak ada adalah dengan sesungguhnya, maka itu tidak, itu wajib diulang. Tapi kalau di perjalanan sudah nggak ada air, toleh sana toleh sini nggak ada, sementara mandi besar nggak mungkin, maka bertayamumlah dan tidak perlu mengulang. Kan seperti itu, karena tayamum itu memenuhi syarat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.